nama saya Heidi Sarangguso. Saya Ketua Yayasan dan Pimpinan Panti Asuhan Harapan. Yayasan kami bernama Yayasan Sosial Harapan. Kami berada di Bawen, tepatnya di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Kami ada dari tahun 1981. Jadi dulu ceritanya kedua orang tua saya, Bapak Martin Guso dan Ibu Rosalina Monoarfa, mendirikan panti asuhan ini karena mereka memiliki visi untuk membesarkan anak-anak yang terlantar. Jadi dulu kami berada di Salatiga, di kota Pulutan, salah satu desa kecil di Salatiga. Di sana anak-anak ada 10 orang kurang lebih, beserta dengan kakak-kakak saya. Waktu itu saya belum lahir. Waktu itu pendiriannya secara mandiri. Jadi untuk anak-anak makan, minum, pakai dan segala macamnya diusahakan oleh bapak dan ibu saya. Jadi waktu itu mulai dari usaha membuat bakso, membuat bubur, ada pernah membuat produksi jamur tiram. Kemudian dari itu Tuhan buka jalan di tahun 87, sekitar 87-88, ada satu donatur dari kedutaan Inggris datang membantu dan mereka bilang bahwa bisa nggak cari tanah untuk panti asuhan. Jadi selama beberapa waktu itu kan masih ngontrak, ada beberapa kontrakan yang putra sendiri, yang putri sendiri. Jadi akhirnya dari pihak kedutaan tergerak hatinya dan bilang kepada ayah saya, coba cari tanah di mana nanti bisa dibangun panti asuhan. Akhirnya dapatlah di Bawen sini dengan pemilik yang baik hati. Mereka menjual dengan harga yang pas dan kemudian perlahan-lahan mulai dikontrak belakangnya, lalu Tuhan buka jalan lagi, kami bisa membeli kembali yang dikontrak, lalu sampai 3.000 meter, dan itu semua pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Di sini berbagai macam anak sudah pernah kami bina. Jadi dulu waktu itu saya masih kecil, kakak-kakak saya banyak yang dari Nias, banyak yang dari Mentawai, dari Sulawesi, Kalimantan, ada yang dari Kupang, dari berbagai macam pulau di Indonesia pernah ada di tempat ini. Dan puji Tuhan mereka semua yang sudah keluar dari tempat ini boleh menjadi orang-orang yang berhasil, dan mereka boleh membuat keluarga mereka menjadi keluarga yang baik. Tidak seperti keluarga mereka yang anak-anaknya ditinggalkan, kemudian anak-anak yang tidak bisa bersekolah, lalu anak-anak yang dari kecil mereka sudah diserahkan di tempat ini. Ketika mereka dewasa, mereka bertumbuh dalam kasih Yesus, dan itu membuat mereka bertumbuh untuk mencintai keluarga mereka dalam kasih Yesus juga. Visi dan misi LKSA Harapan Bawen adalah mewujudkan usaha kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Lalu membangun pengasuhan yang baik, memperjuangkan perlindungan hak anak, menyekolahkan anak asuhan sampai batas kemampuan yang mereka miliki, kemudian mendidik anak-anak holistik, lalu mendukung usaha penguatan Pondok Diakonia Yayasan Sosial Harapan Bawen sebagai yayasan induk, mempersiapkan kader-kader penerus Yayasan Sosial Harapan. Moto kami adalah pada ayat di Alkitab Kejadian 21 ayat 18a, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, karena dia akan menjadi bangsa yang besar. Untuk struktur Yayasan Sosial Harapan itu dimulai dari pembina. Pembina ini ada kakak saya sendiri, Ruth Febengguso, lalu ketua yayasan saya, Heidi Sarangguso, kemudian ada bendahara, Ibu Eni Harjanti, Kristiana Eni Harjanti, lalu di bawahnya ada pengawas yaitu Samuel Aribowo dan Bapak Yosep.
Kemudian ada bagian pengasuhan, itu ada Ibu Evi dan Ibu Sarmi. Lalu di panti asuhan sendiri itu ada berbagai macam strukturnya. Jadi dari pimpinan ketua pimpinan panti adalah saya sendiri, Hedi Sarangkuso. Lalu ada wakilnya Ibu Nur Triastanti, ada bendahara Ibu Kori Triasnawati. Kemudian di pengasuhan ada Ibu Yayu, kemudian ada Ibu Evi di bagian jompo. Lalu untuk gereja ada gembala Ibu Heni Mendur. Lalu di bawahnya juga ada Bapak Billy yang bekerja sebagai pembantu di situ. Lalu Ibu Evi juga. Jadi untuk yang mengepalai dari berbagai macam sub-sub itu ada pengasuhan, kemudian dari gizi dan untuk makan sehat itu ada Ibu Sri dan beberapa pengasuh lainnya. Lalu untuk kebersihan ada Bapak Misrun, dan untuk yang membantu kami lebih banyak itu anak-anak yang membersihkan tempat. Lalu untuk yang lainnya ada Bapak Abram membantu dalam penjagaan gerbang. Untuk secara keseluruhan kita total ada 103 orang. Lalu untuk anak-anak ada 69 orang dengan 3 disabilitas, ada 12 jompo dan yang lainnya itu staf dan pengasuh. Untuk program-program kami di sini dimulai dari ada program futsal bagi anak-anak laki-laki, kemudian ada program tari bagi anak-anak perempuan, lalu ada angklung musik, kemudian ada yang akan kami selenggarakan baru ini program menjahit. Lalu kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti renang, kemudian ada voli juga, itu biasa dilakukan ketika anak-anak memiliki waktu luang. Biasanya hari Sabtu anak-anak akan bergantian, misalnya Sabtu ini kita renang, lalu depan mereka voli, lalu yang biasanya mereka kerjakan sih waktu luang itu lebih banyak melatih jasmani mereka ya, kayak voli itu hampir setiap hari mereka lakukan di sore hari ya, itu seperti itu. Untuk yang cewek-cewek biasanya ada program salon juga. Program salon ini biasanya untuk anak-anak usia SMP ke atas, mereka biasanya yang suka make up itu dilatih oleh penata rias khusus yang memang didatangkan dari salon-salon di dekat kita di sini. Jadi mereka dilatih untuk make up modern ataupun tradisional. Lalu untuk bisa melatih nanti kalau misalnya kita teman-temannya ada yang wisuda atau apa, jadi kita tidak perlu pergi ke tempat lain. Nah, untuk usaha ekonomi-produktif ini sementara kami masih membuat roti kering, jadi nggak seperti tahun-tahun beberapa tahun yang lalu. Waktu itu roti keringnya ini kami jual di Semarang waktu itu. Jadi kita datang di satu tempat, lalu anak-anak dipersilakan untuk berjualan di sekitar situ. Tapi karena saat ini ada undang-undang anak yang melindungi anak-anak agar tidak bekerja di usia yang masih muda, jadi kami mengurangi untuk penjualan. Tapi berkat Tuhan luar biasa, sejak kami tidak pernah berjualan, kami hanya berjualan saat ini di bulan Lebaran dan Desember. Itu Tuhan berkati secara luar biasa. Untuk dampingan dari tempat kami itu total semua ada sekitar 70 orang. Jadi untuk yang SD bisa sampai sekitar 40 sampai paling banyak itu SD 40 sampai 50 orang. Lalu yang SMP itu sekarang tinggal sedikit, jadi sekitar 20 atau 10 barang mungkin ya. Yang SMA juga sekitar 10 orang. Jadi karena Compassion ini
sudah bekerja sama dengan kami sejak 30 tahun, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saat ini mereka mulai mengurangi di bagian di Pulau Jawa. Jadi untuk anak-anaknya kami tidak menambah lagi. Jadi untuk yang selanjutnya mereka akan membantu di luar Jawa seperti itu. Untuk yayasan kita punya beberapa program untuk jompo luar. Kita punya program yang tiap bulannya kita menyantuni ada 60 orang jompo dari luar, berikut dengan tempat kami di sini 12 orang. Kami biasa menyantuni dengan beras ataupun sembako, atau bahkan kadang jika ada beberapa pakaian pantas pakai, mereka biasanya menerima itu. Jadi setiap 6 bulan sekali di tiap tahun kami juga membawa para jompo ini di tempat ini, lalu mendatangkan tim medis untuk memeriksa kesehatan menyeluruh mereka. Nama saya Victory, saya asal dari Sumatera Utara. Memang rindu untuk melayani di pelayanan sosial ya. Sebelumnya memang anak-anak, tapi karena anak-anak kecil udah ini, terus saya dialihkan ke jompo, ngurusin jompo seperti itu. Nah, jompo di sini itu sekarang ada 11, yang laki-laki ada 4, yang sisanya perempuan, berarti 7. Nah, untuk keseharian ini jompo-jompo ini kan asalnya juga berbeda ya. Ada yang dari Jawa sini, ada yang dari Pati, ada yang deket sini, yang dari Semarang sebelumnya, pokoknya diantar ke sini. Mereka diantar ke sini juga, ada yang ngirimnya keluarga, ada yang dari gereja seperti itu, ada juga yang dari RT kan, ke tetangga gitu, diantar ke sini. Nah, dan biasanya mereka yang di sini itu juga karena ada yang memang sebatang kara, itu nggak ada anak tuh, ada yang memang karena penyakitnya nggak ada yang ngurusin anak apanya, keluar taruh sini seperti itu. Dan keseharian tugas mereka pagi-pagi ikut doa bareng-bareng sama anak-anak yang lain, khusus semuanya. Setelah habis doa itu biasanya ada yang mandi. Setelah mandi seperti itu, nanti makan pagi, di bel makan pagi bareng anak-anak juga makan, mereka juga ikut makan seperti itu. Nah, nanti setelah makan santai-santai dulu, nanti jam 9 sampai jam 10 itu doa khusus mereka, jompo-jompo. Setelah habis doa biasanya ngobrol-ngobrol, ada mungkin keluhan apa-apa yang perlu ya dibantu atau gimana ya, antara mereka bisa juga saling ngobrol seperti itu, dan saya dampingi. Nah, sampai akhirnya makan siang, nanti sore siang, habis itu nanti mereka istirahat nanti jam-jam 3-an itu mereka biasa keluar kumpul-kumpul sini lagi. Nanti ya kegiatannya paling cuma lihat-lihat anak-anak yang ini berkegiatan atau paling ngobrol-ngobrol juga nanti sama anak-anak gitu, mbak-mbak jomponya, sampai nanti malam makan malam. Terus kalau ada kegiatan, pokoknya kalau kegiatan doa, ibadah tetap mereka ikut, sama jompo-jomponya. Terus ada juga yang memang jompo-jompo yang perlu penanganan khusus, misalkan punya penyakit yang khusus, seperti ada yang sakit gula, itu mesti bawa kontrol ke rumah sakit, perlu obat rutin yang harus diminum. Jadi habis obatnya mesti kontrol lagi, gimana perkembangan selanjutnya dilihat. Ada juga yang sakit sesak, suka jantung kayak gitu, itu juga bawa kontrol juga ke rumah sakit umum. Kalau yang bisa dekat ke puskesmas, seperti kalau cuma tensi tinggi itu ke puskesmas. Kalau cuma sakit-sakit batuk, sekedar batuk yang mungkin nggak setiap itu batuk seperti itu ya, kadang-kadang batuk atau diare atau mungkin gatal-gatal sekejap seperti itu, biasa saya bawa ke
puskesmas penanganannya. Kalau masih dari puskesmas mungkin disuruh dirujuk mungkin ke apa macam yang batuk, kalau batuknya menahun itu mesti ke BP4, ya saya bawa ke sana seperti itu. Pokoknya berusahalah gimana untuk mereka mbah-mbah yang mempunyai penyakit apa dibawa untuk penanganan lebih baik lagi. Perkenalkan, saya Ibu Nur Triastanti. Saya boleh ada di Pondok Diakonia ini kurang lebih sudah 35 tahun, karena waktu itu saya juga sempat jadi anak asuh, dan sekarang Tuhan percayakan saya boleh melayani pekerjaan Tuhan di panti ini. Kami dipercayakan untuk membimbing, mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan. Kegiatan anak-anak setiap harinya mereka doa pagi dari pukul 4:30 pagi, dan sebelum itu kami para pembina ini berusaha membangunkan mereka, melatih mereka untuk disiplin, melatih mereka untuk mengerti bahwa hidup kita ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu kami ajar untuk mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah doa pagi, mereka dilatih untuk piket. Piket itu setiap anak punya bagian tugas masing-masing. Ada yang membersihkan gereja, ada yang menyapu halaman, ada yang membersihkan kamar mandi, ada yang cuci piring dan sebagainya. Nah, setelah itu anak-anak bersiap untuk mandi, ya, untuk bersiap untuk sarapan. Untuk selanjutnya mereka akan berangkat ke sekolah. Ada yang naik kendaraan umum, ada juga yang diantar jemput dengan kendaraan kami. Sekolah mereka bervariasi, ada yang dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK-nya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ada yang di SMK Pertanian, ada juga yang di perkantoran, ada yang di SMA. Nah, setelah mereka berangkat ke sekolah, tugas kami, para pembina, para pengasuh yang ada, untuk berbenah, membersihkan dan merapikan apa yang sekiranya yang dilakukan oleh anak-anak kami belum beres atau belum rapi, seperti itu, dan tugas-tugas yang lainnya. Nah, untuk kegiatan mereka setelah pulang sekolah ini bervariasi, ya. Di anak-anak pulang sekolah mereka makan, ganti baju. Ada yang beristirahat. Kalau SD pasti mereka sempat beristirahat, tapi kalau yang SMP, yang SMK, mereka kadang tidak sempat beristirahat karena di hari Senin mereka mendapatkan pembinaan, ada namanya pengembangan anak. Mereka akan mendapatkan kurikulum dan mereka juga akan mendapatkan les tambahan. Ada yang les musik, ada yang les salon, ada yang les futsal, ada juga yang mendapatkan les musik angklung, dan itu semua berguna untuk pengembangan mereka. Nah, anak-anak di sini dari usia kecil itu TK sampai kuliah, mereka boleh dilatih bersama-sama melakukan banyak kegiatan secara kadang berkelompok, kadang juga perorangan. Itu melatih mereka supaya mereka memiliki hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain. Di kamar pun seperti itu. Dalam satu kamar itu ada yang kecil, ada yang besar. Melatih anak-anak kami untuk mereka merasakan hubungan kekeluargaan
antara kakak dengan adik. Kakak diberi tanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya, dan adik-adik juga harus belajar untuk taat, hormat sama kakak-kakak yang ada di sini, gitu ya. Jadi kebersamaan ini yang kami terus kembangkan agar melatih mereka kelak, walaupun mungkin mereka sudah berpisah, mereka merasa bahwa disinilah keluarga mereka, disinilah adik kakak mereka, untuk selalu boleh saling mendukung sehingga mereka nanti boleh berhasil. Yayasan Sosial Harapan sudah bergabung sekitar 15 tahunan, kurang lebih 15 tahunan bersama JKLPK Indonesia. Nah, manfaatnya ya dari yang kita rasakan setelah ikut JKLPK ini dari region Jawa Tengah dan DIY adalah kita boleh mengenal yayasan lain, kemudian bisa terhubung kembali dengan yayasan yang lain juga, dengan pengetahuan-pengetahuan yang kami dapat dari beberapa tempat yang lain juga, seperti ada beberapa tempat yang bisa kita mintai tolong untuk memberi masukan di bidang tentang pengolahan sampah, atau mungkin kami boleh bertanya banyak hal di bidang jasa kesehatan, dan mungkin kita juga bisa bertanya dengan beberapa teman-teman yang terlibat dalam LBH. Nah, itu penting buat kami ketahui dan penting untuk menjadi rekanan kami. Nah, kalau untuk yang secara nasional kami merasa beruntung karena dari JKLPK sendiri kita boleh tahu berbagai macam jaringan dari seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan mereka. Misalnya dari isu-isu anak yang saat ini anak-anak kami banyak yang dari Papua, jadi kami boleh bertukar pikiran juga dengan region dari Papua ataupun beberapa tempat yang lainnya. Nah, itu yang menjadi hal yang positif yang kami dapatkan dari JKLPK Indonesia. Untuk masukan bagi Seknas ataupun kritik, kami meminta untuk bekerja sama dengan beberapa LKSA juga dalam proses anak-anak kami bertumbuh dan berkembang. Mungkin kami akan banyak berbincang tentang talenta dan bakat dari anak-anak ini. Nah, ini nanti yang akan kami mohon untuk Seknas untuk membantu dalam proses anak-anak ini boleh berkenalan dengan banyak lagi anak-anak dari berbagai macam LKSA di seluruh Indonesia. Kalau untuk kritiknya kami rasa sudah cukup, tidak ada. Terima kasih banyak untuk JKLPK Indonesia.